ditinggal saat tak bisa berdiri. Semalam kemudian hidup wanita lumpuh ini berubah drastis. Suaminya pergi saat ia bahkan tak mampu berdiri dari tempat tidur. Semua orang mengira hidupnya telah berakhir. Namun, tepat sehari sebelum seorang pria tua dari Bali datang ke desanya, sebuah rahasia besar terbongkar, rahasia yang akan mengubah hidup wanita lumpuh itu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari segala kesedihan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Semoga siapapun yang sedang menghadapi ujian hidup diberikan kekuatan dan jalan keluar. Mike duduk diam di dekat jendela rumahnya yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Rumah kecil itu berdiri di ujung desa, dikelilingi sawah dan jalan tanah yang becek setiap kali hujan turun. Dari jendela kayu yang catnya mengelupas, Mike memandangi anak-anak kecil berlari di jalanan sambil tertawa riang. Dulu, ia sering ikut bercanda dengan mereka, bahkan terkadang membantu ibu-ibu tetangga menyiapkan makanan untuk acara kampung. Namun kini, ia hanya bisa melihat semua itu dari kejauhan. Sudah hampir 2 tahun Mike hidup dalam keterbatasan setelah kecelakaan motor yang merenggut kemampuan kedua kakinya untuk berjalan. Hari itu masih begitu jelas diingatannya. Saat itu ia dan suaminya, Damar, baru saja pulang dari pasar. Mereka tertawa di atas motor tua milik Damar sambil membawa beberapa kantong belanja. Namun di sebuah tikungan tajam, sebuah truk melaju terlalu cepat dan menabrak motor mereka. Mike terlempar ke pinggir jalan. Ketika sadar di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa tulang belakangnya mengalami cedera parah. Sejak kecelakaan itu, hidup Mike berubah total. Ia yang dulunya aktif dan rajin membantu suami kini hanya bisa bergantung pada kursi roda tua. Kursi roda itu pun bukan miliknya sendiri, melainkan pinjaman dari puskesmas desa. Setiap pagi, Mike harus bersusah payah berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Tangannya sering memerah karena terlalu sering menopang tubuhnya sendiri. Kadang, jika tidak kuat, ia hanya memilih berdiam di kasur sepanjang hari sambil memandangi atap rumah yang bocor. Awalnya, Damar masih terlihat sabar. Ia membantu memandikan Mike, memasakkan makanan, dan sesekali mendorong kursi roda istrinya keluar rumah agar bisa menghirup udara segar. Tetapi keadaan ekonomi mereka semakin memburuk. Damar hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Terkadang ia pulang membawa uang, tetapi lebih sering pulang dengan wajah kusut dan penuh amarah. Kalau begini terus, kita mau makan apa? Bentak Damar suatu malam sambil melempar topi lusuhnya ke meja. Mike terdiam. Ia tahu suaminya lelah, tetapi kata-kata itu tetap terasa menyakitkan. Ia ingin membantu, ingin kembali bekerja, ingin kembali menjadi istri yang bisa menyiapkan makan malam dan mencuci pakaian suaminya. Namun tubuhnya tidak lagi mampu. Hari demi hari, Damar semakin berubah. Ia mulai jarang pulang ke rumah. Kadang ia pergi pagi-pagi sekali dan baru kembali larut malam. Bahkan beberapa kali, ia tidak pulang sama sekali. Tetangga mulai berbisik-bisik bahwa Damar sering terlihat bersama perempuan lain di pasar kecamatan.
Mike mendengar kabar itu dari ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian di depan rumah. Meski hatinya hancur, Mike tetap berharap suaminya akan berubah. Setiap malam ia menunggu suara motor Damar berhenti di depan rumah. Ia menunggu pintu dibuka, lalu mendengar suara langkah kaki yang dulu begitu dirindukannya. Namun malam demi malam berlalu tanpa kepastian. Rumah kecil itu terasa semakin dingin dan sunyi. Hingga suatu pagi, Mike terbangun dan mendapati lemari pakaian Damar sudah kosong. Tidak ada lagi baju-baju lusuh suaminya yang biasa tergantung di sudut kamar. Di atas meja kecil dekat dapur, ada secari kertas yang ditindih gelas. Dengan tangan gemetar, Mike mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. "Aku tidak sanggup hidup seperti ini. Maaf." Saat membaca kalimat itu, dunia Mike seolah runtuh. Dadanya terasa sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk surat itu sambil menangis sejadi-jadinya. Di rumah kecil yang sunyi itu, tidak ada siapapun yang memeluknya, tidak ada siapapun yang menenangkan. Sejak hari itu, Mike benar-benar hidup sendirian. Rumah yang dulu terasa hangat meski sederhana, kini berubah menjadi tempat yang penuh kesunyian dan kenangan. Hari-hari Mike dipenuhi rasa sakit dan sepi. Tetangga memang kadang memberinya makanan, tetapi tak sedikit pula yang bergunjing di belakangnya. Saat Mike lewat dengan kursi roda menuju teras rumah, ia sering mendengar bisikan pelan dari para ibu. Kasihannya, suaminya kabur. Masih muda tapi hidupnya sudah hancur. Ucapan-ucapan itu seperti pisau yang menusuk dadanya setiap hari. Setiap malam, Mike menangis diam-diam sambil menatap foto pernikahannya dengan Damar yang masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, mereka tampak sangat bahagia. Damar mengenakan jas hitam sederhana, sementara Mike memakai kebaya putih dengan senyum yang begitu tulus. Namun sekarang, semua tinggal kenangan. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Atap rumah Mike yang bocor membuat air menetes di beberapa sudut ruangan. Persediaan beras di dapur sudah habis. Sejak pagi, Mike belum makan apapun selain minum air putih. Perutnya terasa perih, tubuhnya lemas, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Di tengah suara hujan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum." Mike terkejut. Sudah lama tidak ada yang datang ke rumahnya. Dengan susah payah, ia mendorong kursi rodanya menuju pintu. Saat pintu terbuka, berdiri seorang pria tua dengan pakaian sederhana, rambut memutih, dan tas lusuh di pundaknya. "Maaf, Nak. Saya dari Bali. Saya sedang mencari seseorang bernama Mike." Mike terdiam. Ia tidak mengenal pria itu. Namun entah mengapa, dadanya berdebar sangat kencang. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Robi. Wajahnya teduh, matanya hangat, dan rambutnya sudah memutih. Ia duduk di ruang tamu sederhana milik Mike sambil memandang sekeliling rumah yang sunyi. "Saya teman lama almarhum ayahmu," katanya pelan. Mike terkejut. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, sehingga ia hampir tidak mengingat wajah ayahnya. Pak Robi lalu membuka tas lusuhnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tua. Amplop itu terlihat usang,
seperti telah disimpan selama bertahun-tahun. Ayahmu pernah menyelamatkan nyawa saya puluhan tahun lalu, kata Pak Robi. Tapi saya baru bisa menemukanmu sekarang. Dengan tangan gemetar, Mike membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto lama ayahnya bersama Pak Robi di sebuah kebun di Bali. Ada juga surat tua yang ditulis ayahnya sebelum meninggal. Jika suatu hari anakku ditemukan, tolong bantu dia. Karena aku tidak punya apa-apa selain doa. Membaca surat itu, air mata Mike langsung jatuh. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Mike, Pak Robi mulai menceritakan masa lalu ayahnya. Dulu, ayah Mike pernah ikut membuka kebun kecil di Bali bersama Pak Robi. Mereka bekerja keras dari nol, menanam, membersihkan lahan, dan menjaga kebun itu bersama-sama. Pak Robi lalu menjelaskan bahwa kebun kecil itu kini telah berkembang menjadi perkebunan yang luas dan menghasilkan banyak uang. Ayahmu punya bagian di sana, kata Pak Robi. Mike menatapnya dengan bingung dan tidak percaya. Selama ini, bagian ayahmu saya simpan. Saya tidak pernah mengambilnya karena itu hak keluarganya. Pak Robi lalu menyerahkan buku tabungan, surat kepemilikan kebun, dan sejumlah uang tunai. Mike menangis terseduh-seduh. Ia tidak pernah menyangka bahwa di tengah hidupnya yang hancur, masih ada harapan yang datang. Kabar tentang perubahan nasib Mike cepat menyebar ke seluruh kampung. Tetangga yang dulu hanya memandang iba kini mulai sering datang. Mereka membawa buah, makanan, dan menawarkan bantuan. Namun yang paling mengejutkan adalah kedatangan Damar. Suaminya yang dulu pergi tanpa kabar tiba-tiba muncul di depan rumah. Mike, maafkan aku, katanya sambil menunduk. Mike menatap lelaki itu lama sekali. Ia teringat semua luka, tangisan, dan malam-malam sunyi yang pernah ia lewati sendirian. Damar mencoba memegang tangan Mike. Aku ingin kembali, katanya lirih. Tetapi kali ini, Mike tidak menangis. Waktu aku lumpuh dan tidak punya apa-apa, kamu pergi, ucap Mike pelan. Sekarang saat aku mulai bangkit, kamu datang lagi. Dengan bantuan Pak Robi, Mike mulai menjalani hidup baru. Ia menjalani terapi rutin di rumah sakit kota. Meski belum bisa berjalan normal, perlahan kakinya mulai menunjukkan perkembangan. Mike juga mulai membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya. Ia menjual keripik, kue, dan makanan ringan buatan sendiri. Sedikit demi sedikit, usahanya mulai dikenal warga desa. Tetangga yang dulu hanya memandang iba kini kagum melihat semangat Mike. Mereka mulai sering membeli dagangannya dan membantu mempromosikan usahanya. Suatu sore, Mike duduk di teras rumah bersama Pak Robi sambil memandang matahari terbenam. Terima kasih, Pak, ucap Mike sambil tersenyum. Pak Robi mengangguk. Bukan saya yang menolongmu, nak, katanya. Ini semua karena doa ayahmu yang belum selesai. Mike memandang langit jingga dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya belum berakhir. Justru, hidupnya baru saja dimulai. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Mike bisa menjadi pengingat bahwa seberat apapun ujian hidup, selalu ada harapan yang datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Jangan lupa subscribe, like,
dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat kalian. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah ini dan kalian berasal dari kota mana. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.